Suara.com, kita ketemu lagi nih di program wawancara khusus Suara.com bersama saya Ria Rizky. Dan hari ini narasumber yang datang ke kantor Suara.com ini bukan kaleng-kaleng tentunya. Perempuan tangguh, followers di Instagramnya banyak, tapi itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah beliau ini keponakannya Pak Prabowo. Oh, itu yang bagian pentingnya. Paling penting. Paling penting, semua orang udah tahu. Terus beliau ini lagi sibuk di Pileg, Pilpres. Kalau di Pileg, beliau ini lagi sibuk menjadi caleg DPR RI ya Mbak ya. Betul. DPR RI DKI Jakarta Dapil 3. Nah kalau di Pilpres... Itu harus dijabarin, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Mas. Nah untuk Pilpres, beliau ini sibuk menjadi juru bicara TKN Prabowo Gibran. Kita sambut Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Kita sering nyebutnya ini Mbak Sarah ya? Betul. Mbak Sarah Joyo Hadikusumo. Ingat? Kak Sarah juga boleh. Boleh? Ya. Oke. Kak Sarah. Sis juga boleh. Sis. Oh jadi itu dong. Jadi temannya Kaisang ya? Sis. Oh enggak, soalnya di Tidar kita udah sis dan bro duluan. Oke, Mas Kaisang inget ya. Mbak Sarah, selamat datang di kantor Suara.com. Tepuk tangan lagi dong. Di tengah kesibukannya ini masih nyempetin ke kantor Suara.com. Ini pertama kali ya? Betul. Dan saya impress banget. Nyaman banget kayaknya kantornya. Iya ya. bener, warna-warni kayak... Terus warna-warni pula Iya, gitu bener. ya. Kenapa jadinya hitam-hitam semua di sini? Saya lagi yang kena nih. Nggak apa-apa, saya apa-apa. membawa warna. Keren. Mbak Sarah apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu Aduh. dong buat Mbak Sarah. Happy birthday to you. 27 Januari yang ke-17 tahun enggak. 27, I'm 27 forever. Kalau 17 tuh terlalu muda. Belum mengalami kehidupan. Betul. Tapi 27 tuh pas gitu. Kayaknya Betul. dewasa, tapi young forever. Kita sama-sama Aquarius loh Mbak. Jadi baru aja ulang tahun atau mau ulang tahun? 21. Aku 21, Kak Sarah 27. Halo Aquarian. Sini dong. Aquarius tuh bisa dibilang sebagai, kok jadi ngomongin ini Ya zodiak nggak ya? tahu kan dia. Gue menurut aja sama pembawa acara. Mbak Sarah nih langsung aja nih. Sibuk udah pasti. Udah pasti, yes, makanya suaranya juga lagi seksi sekarang. Ini tinggal 12 hari lagi loh Kak Sarah. Gimana kondisi Thank God. Udah capek banget soalnya. caleg harus setiap hari pasti turun gitu kan kampanye, Ya, belum makanya lagi suaranya seksi gitu kan. belum lagi urusan Pilpres juga, belum lagi urusan Tidar, belum lagi urusan di rumah sama anak-anak. Betul sekali. Gimana memanagenya nih? Udah kayak orang gila sih sebenarnya. There is no such thing as work-life balance. Kita break that myth dulu ya. Jadi karena ini seringkali maksudnya ditanya gimana sebagai seorang kan aktivis perempuan juga ya. Maksudnya gimana caranya untuk ngebalance antara kehidupan sebagai istri, sebagai ibu dengan work life gitu kan, working mom gitu kan. Anak 3, yang satu SD, satu TK, yang satunya 2 tahun, lady boss di rumah, paling galak. Lebih galak daripada saya. Nurun sih kayaknya itu. Turun kenapa ya semua pada ngomongnya langsung like mother like daughter, I'm sorry ya. Kenapa nggak langsung mikirin kenapa nggak suami saya gitu. Saya nggak segalak itu, mohon maaf. Tidak segalak itu. Itu lebih melampaui. Enggak, tapi saya selalu bilangnya bahwa there's no such thing. Beneran tidak ada yang namanya balancing, tidak ada yang namanya pasti kalau kita sedang fokus di satu hal seperti sekarang lagi fokus kampanye, lagi fokus nyalek. Pasti ada kehidupan yang lainnya, responsibility saya, tanggung jawab saya yang harus saya korbankan. Saya taruh di backseat dan itu berat banget. Kemarin aja anak saya baru keluar dari rumah sakit. Dan buat saya tuh secara mentally itu berat banget karena siang hari saya tetap harus kampanye, saya keliling, saya titipkan anak saya kepada keluarga. Puji Tuhan untuk saya bisa seperti ini juga butuh support system. Gak mungkin bisa, ya bisa tapi sangat jauh-jauh berkali-kali
lipat susahnya. Dan itu saya rasa kenapa jadi masalah di negara-negara seperti Korea Selatan, seperti Jepang, Singapura, yang dimana maternity rate-nya tuh rendah banget ya. Jadi makanya mereka kan bukan bonus demografi tapi super minus gitu. Itu karena di sana budayanya nggak seperti kita yang kapanpun nenek, kakek, eyang-eyangnya, tante, apalagi kalau misalkan big family gitu, support sistemnya tuh ada real gitu. Dan saya sangat bersyukur untuk itu. Jadi nggak mungkin saya bisa melakukan ini semua, saya bisa hadir di sini kalau nggak karena support system itu tadi. Dan saya juga luar biasa ada mbak-mbak yang sangat mencintai anak-anak saya, yang bisa saya percaya dengan mereka. Plus ada CCTV. Oh, ada CCTV. Iya benar, teknologi udah sangat membantu sekali ya. Yes, kalau enggak aduh saya sama suami saya pasti, karena suami saya juga lagi maju. Jadi kita dua-duanya lagi kampanye gitu. Aduh, pusing deh. But it's okay karena buat kita, karena kita tahu kita melakukan ini untuk Gerindra, untuk Pak Prabowo, dan tentunya untuk masa depan anak-anak kita. So ya kita lagi berjuang sekarang gitu. Pas kita lagi muda, why not gitu loh, ya kan? Sebelum ngomongin Pak Prabowo nih, intinya. Tadi tuh ada menarik ya karena setahu saya anak-anak zaman sekarang nih seringkali menyinggung soal mental health. Yang dikasih kerja keras dikit kayak aduh capek gitu kan, aduh stres gitu. Ini ngomong tentang diri sendiri atau? Kan masih muda. Alhamdulillah masih dibilang muda. Alhamdulillah. Iya gitu, fenomenanya tuh seperti itu gitu. Jadinya generasi kita tuh menganggap mereka mental tempe. Karena strawberry gitu ya. Itu what it means ya kan? Iya, ya kan? gitu. Sementara kita lihat Mbak Sarah sendiri begitu sibuk dari pagi, mungkin ketemu pagi lagi gitu kan, dengan segala tekanan segala macam. Apa ya? Maksudnya gimana menjelaskan atau memberikan contoh gitu kepada anak-anak muda bahwa ya kita harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu itu. Nah ini lucu sih buat saya karena sepertinya nggak semua Gen Z itu have the tempe or strawberry mentality. Nggak semua. Why? Karena saya pernah hadir di satu forum yang membahas tentang hustler mentality. Karena menurut saya nih, ini mungkin efek dari medsos juga, dari influencers. Sebenarnya, jadi di satu sisi memang medsos dan internet dan teknologi itu membawa kita tuh kayak punya anggapan segala hal tuh bisa ekspres, ya kan? Betul. Makanya banyak yang mau jadi content creator, mikir hanya dengan membuat beberapa konten udah langsung gede gitu kan. Nggak perlu ngapa-ngapain, cuma perlu di rumah, yang penting ada modal kamera gitu kan. Betul. Udah jadi gitu. Tapi di sisi lain, I think terutama 2 tahun terakhir sih, kayaknya mulai ada kesadaran bahwa tanpa kerja keras, it won't work. Dan kita yang milenial nih udah mulai kenceng ke Gen Z, yang adik-adik kita. Karena istilahnya kan sekarang banyak Gen Z yang mulai masuk, yang udah masuk ke dunia usaha ya, being hired to work. Dan di situ kayaknya yang tadi, kenapa berapa tahun ini? Karena belum, karena kan untuk Gen Z itu kan kelahiran 1997 sampai 2012. Jadi banyak yang benar-benar baru berapa tahun ini masuk lulus kuliah masuk dunia usaha. Jadi mereka mulai ada kayak gegar budayanya gitu. Betul. To be honest kita pun juga melalui itu. Of course nggak mungkin gitu. Istilahnya kita kan udah kayak mikir oh my god the world is my oyster. Masa depan saya cerah, terus tiba-tiba pas masuk ke dunia real gitu kenyataan ini bukan yang saya bayangkan gitu kan. Pasti ada proses itu dan I went through that even waktu antara usia 21 selesai kuliah sampai kayaknya 25-26 tuh baru settle gitu, baru mulai kayak okay, maybe I'm gonna do this, mungkin saya akan. Jadi ada prosesnya. Nah, di sini kayaknya kita yang milenial yang udah melalui itu, kita memang harus kasih mentorship, bimbingan untuk istilahnya lu kalau misalkan nggak hustle, sekarang pada saat lu sebenarnya tenaganya paling besar dan masih bisa all nighter, masih bisa lembur, masih bisa, lu kalau nggak fokus sekarang ntar pasti lu regret gitu loh.
Jadi kalau misalkan dari segi mental health itu dua sisi. Adalah memastikan bahwa kita jangan menganggap bahwa semuanya ekspres, ya kan, harus ada kerja kerasnya, bukan hanya kerja smart, tapi kerja keras. I'm sorry to say, tapi semua yang sukses sekarang, every single one of them, gak ada satupun yang gak kerja keras. Kalau kita baca, namanya apa tuh, this book, Outliers, itu salah satu buku yang luar biasa. Dijelaskan di situ bahwa begitu banyak orang yang menjadi the Elon Musk, the Bill Gates, itu semuanya memasukkan 10.000 jam praktek. Jam praktek dalam satu bidang untuk mereka bisa sukses. Bisa dianggap pakar di situ. You cannot do something without practice, kan nggak mungkin. Saya bisa ngomong kayak gini di sini juga karena pengalaman dan latihan gitu kan. So itu sih, makanya satu sisi adalah hustler mentality, adalah bagaimanapun juga kita harus kerja keras, but di sisi yang lainnya sebagai seseorang yang pernah melalui major depressive disorder dan anxiety disorder, jangan juga kita satu diagnose sendiri, harus bisa, if ada sesuatu yang kok gue kesulitan tidur, atau kok gue maunya tidur terus. Saya justru waktu major depressive itu bukan tipe yang nggak bisa tidur. Saya bukan insomnia, saya justru yang tidur terus. My gosh, nggak ada ngapa-ngapain tidur, nangis bisa tiap hari. Itu jangan kita anggap remeh juga. So jangan juga istilahnya kayak hanya karena banyak yang mungkin dikit-dikit kok melempem, dikit-dikit melempem, bukan berarti juga bahwa ada mereka yang sedang melalui mental health issue. Jangan juga kita kesampingkan. Kita tetap harus ingatkan kepada mereka bahwa hey, you are not alone. Ada banyak yang pasti melalui apa yang kamu lalui. It's not easy. Tolong find help. Gitu. Jangan merasa bahwa apa aku yang aneh, apa ini, go look for help. Gitu. It's nggak ada salahnya untuk cari bantuan, ketemu sama psikolog, and then dari situ kan baru ketahuan. Pasti ada assessmentnya kan. Dari situ pasti akan kelihatan, oh ini cuma karena stres, oh ini cuma karena coba kamu atur jadwal, bla bla bla, oh cara pikir kamu harus diubah dikit. Nggak harus ke psikolog, bisa ke life coach gitu loh. So ya ini, saya mental health advocate ya buat saya, karena saya pernah melalui itu semua. Saya nggak mungkin ada di sini kalau bukan karena iman saya, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya waktu itu bahkan harus minum obat untuk saya bisa berfungsi. Jadi never ever jangan kita remehkan atau kita samakan. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau misalkan cuman karena, ya, istilahnya kayak oh ini nggak suka di sini, it's too hard, bosnya nggak ini, sorry deh, lu pindah kemanapun juga pasti ada orang yang bakal annoying gitu loh. It's like, itu yang saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda, my interns, bawahan, staff. Lu kalau misalkan nggak bisa bertahan di satu tempat hanya karena mental issue, lu pindah kemanapun sebenarnya juga belum tentu you will find a better place. You can. Tapi istilahnya kalau misalkan sebenarnya itu adalah sesuatu yang you can handle, stick it out, gitu loh. Dan sebenarnya you enjoy the job, stick it out, gitu. Oke, ini ngomongnya udah kayak berapa SKS, mohon. Ya apa? Ini salah satu tips, mungkin tips penting buat anak-anak muda zaman sekarang, karena banyak Mbak yang mendiagnosis dirinya sendiri hanya melalui pengetahuan misalnya dari Google. Oh ya. I know, which is why makanya tadi saya sampaikan itu, karena banyak banget yang dan ya istilahnya gini, kan nggak mungkin kita diagnosa kanker, nggak mungkin kita diagnosa DBD tanpa kita melakukan tes darah, tanpa kita betul-betul assessment gitu kan ke profesional. Mental health issue tuh bukan hal yang bisa diremehkan, karena you never know gitu loh, maksudnya. Dan mohon maaf, sering kali juga ada orang-orang yang
kok dikit-dikit gue kesulitan ya dapet teman ya, kok dikit-dikit kayaknya, look, sometimes it's not about other people, maybe it's about you. Karena biasanya orang-orang yang merasa bahwa dunia tuh kayaknya jahat sama mereka nggak sadar bahwa mereka punya mental health disorder. Apakah itu mungkin bipolar, atau itu narcissistic disorder, atau personality disorder gitu, borderline personality, yang dimana ya biasanya memang mereka menganggap bahwa ya semua orang yang lain salah dan dia yang benar. Betul. Bisa diresapi buat buat anak-anak muda. Ini udah ngomongin anak muda, lewat dulu. Oke. Yang sekarang ke intinya. Berat banget yang bagian anak mudanya. Iya. Kalau sekarang ngomongin Pak Prabowo. Oh oke. Kirain dulu mah. Silakan. Ini kan 12 hari lagi nih. Oh. Gimana kondisi Pak Prabowo sampai sekarang? Semangat terus sih, luar biasa ya. Ini lucu sih ya, karena baru sekitar 2 hari yang lalu saya dihubungin wartawan, tiba-tiba bejubel semua pada nanya, Mbak dia lagi dirawat gitu kan. Nah itu salah satunya Saya yang langsung mau di mana, soalnya pas saat itu juga ditanya itu, beliau lagi ngomong di depan sepupu-sepupu saya, di depan tante saya, sampai ada videonya, mereka lagi kumpul di salah satu mall di Jakarta Selatan, dia lagi ngomong di depan ratusan. Jadi kita langsung, ini informasinya wartawan dari mana ya gitu loh, maksudnya pada nanya itu semua, padahal jelas-jelas ratusan orang lagi di depan dia gitu kan. Paginya pula, pas lagi masih ada yang nanyain hari berikutnya, Mbak lagi dirawat. Ya ampun, apa nggak ngelihat di YouTube-nya atau di live Instagram, beliau lagi live gitu loh, lagi live Instagram, beliau lagi joget di Malang. Like, aduh, ya udahlah. Emang tanda-tanda kepanikan sepertinya. Jadi isu itu keluar ketika Pak Prabowo yang saya tahu lagi di Kemang ya? Iya, Kemang lagi Village. Di acara bareng ada Bu Titi juga, Betul. ada Mas Didit juga di situ. Ya. Gimana menanggapi? Ya kita cuma bisa ketawa. Kalau Pak Prabowo bilangnya apa? Jogetin aja gitu kan. Sorry ye. Gitu. Jogetin aja. Nah, ya. Itu jujur sebagai keponakan gitu ya, jujur nih banget. Agak bingung sih kenapa ada goyang gemoy gitu ya sekarang gitu ya. Karena sebenarnya pada saya itu tuh gak bisa joget. Gak bisa joget? Ya jogetnya kayak gitu, itu kan pencak silat gitu loh. Jadi istilahnya awalnya sih no gitu kan. Biasa sebagai no. Tapi rupanya pada suka semua, ya udah jogetin aja, let's go. Tapi dari isu itu sebenarnya masyarakat di media sosial tuh bertanya-tanya gitu. Sebenarnya gimana sih dengan kesehatannya Pak Prabowo gitu? Mungkin kalau kita wartawan mungkin tahu gitu kan, beliau suka berenang gitu kan, beliau minuman ya, itu sehat. Tapi somehow itu tidak disuarakan oleh para wartawan yang tahu itu. Berkuda gitu kan. Swimming tuh apalagi dia tuh lap loh. Kalau kita kan kayaknya berenang kan kayaknya cepet-cepet doang kan. Cuman ceplas Nah itu gitu kan. kalau Bapak gimana? Enggak, dia beneran lap. Lap beneran gitu loh. Jadi dia memang dia suka banget berenang emang tiap hari. Bahkan kan si Deddy Corbuzier pernah dia ngomong di podcast di mana gitu, dia pernah ngasih tauin pernah keluar negeri karena tugasnya dia juga untuk mewakili ini di sana, dan itu dia lagi nggak bisa tidur kan, dia cerita kan dia nggak bisa tidur, dia ke gym, bingung lihat ada ajudan-ajudannya lagi pada nongkrong semua, pada ngapain jam 4 pagi kalau nggak salah, jam 3 pagi, jam 4 pagi Pak Prabowo-nya lagi berenang. Jadi ya gitulah, nggak ngerti juga kenapa pada istilahnya mereka lupa kali ya gitu, bahwa kalau misalkan pincangnya itu pun juga karena luka dari zaman dia hampir gugur 2 kali di medan tempur gitu loh buat NKRI, zaman kita belum ada, dianya udah waktu itu masih tim-tim ya kan, di Papua menyelamatkan Sandra Mapenduma dan bla bla bla, Sandra yang di
Papua, ya istilahnya kayak ya lu berarti nggak suka dengan Rambo dan dengan semua G.I. Joe dan emang itu nggak bakal affecting mereka di usia lanjutnya gitu loh. Of course gitu, tapi apakah terus habis itu kalau kita make fun, kita bully, dan ini yang lucu ya buat saya sekarang yang kadang-kadang kita semuanya pada teriak-teriak, apalagi nih anak-anak muda ya, teriak-teriak nggak boleh bully, no bullying, bullying is bad. Tapi terus it's okay in politics untuk bullying someone just because of fisik, bullying someone karena dia anaknya seseorang, bullying someone karena posisi yang dia kerja keras untuk dapatkan gitu loh. Istilahnya kayak ya apa ya, munafik sih menurut saya gitu ya. Kalau kita memang bener-bener no to bullying ya, segala jenis bullying, jangan terus tiba-tiba bilangnya oh kan di politik all is fair. No, kalau you against bullying ya lu nggak boleh bully dong, gitu loh. Ya apapun itu gitu, berarti ya kita say no kepada bullying gitu. Jadi, but anyway, beliau sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pendukung Bapak nih di kolom komentar yang Mbak Sarah di Instagram, saya lihat menyesalkan gitu dengan kubu 02 yang istilahnya nggak gercep ketika isu-isu negatif itu menyerang gitu. Ya. Iya, dia membandingkan 03 sebelah sana loh, ya, langsung ngirim pasukan. Sat gitu. Sementara kalau 02 katanya agak delay gitu merespon segala isu yang menyerang. Itu gimana? Satu, kita memang fokusnya adalah bagaimana turun ke lapangan, ketemu dengan masyarakat. Karena jujur, nggak semua masyarakat nonton di... Ini bukan karena kitanya nggak responsif ya, tapi mohon maaf dengan segala hormat, tidak semua media di kubu kita juga, gitu loh. Ataupun netral. Biasanya kalau misalkan itu kaitannya dengan yang mereka support, cepat mereka ngundang untuk bahas isunya. Tapi kalau misalkan yang kita mau... Dan nggak semua hal yang istilahnya diserang ke kita tuh harus kita tanggapin loh. Okay. Misalnya soal yang fisik ini ya, untuk apa sih misalnya, kan jadinya kayak defensive, playing victim. Okay. Giliran kita ngomong kita tanggepin dibilang playing victim nih. Tapi kalau misalkan kita nggak tanggepin, tiba-tiba dari kubu kita ada yang marah karena kita tanggepin. Tidak bisa membuat semuanya happy. Nggak ada gitu habisnya kan, nggak bakal ada habisnya. Jadi ya udah ada X faktornya tuh banyak banget lah, faktor-faktornya. Tapi bukan berarti kita nggak mau. Kalau kita diundang, pasti kita datang. Okay. Kecuali kalau itu sesuatu yang kita udah tahu, itu udah disetting untuk bullying 02 gitu. Kayak istilahnya ngapain juga datang untuk serving that gitu kan. Kita udah tahu kok penanggapnya itu dari kubu mana. For what? Habis-habisin tenaga. Aku tuh waktu 2019 sempat ditugaskan untuk ngikut semua agenda kampanye Bapak gitu. Dan terlihat perbedaan yang begitu signifikan ketika 2019 kan Pak Prabowo dalam setiap kampanye berapi-api gitu kan, tegas gitu. Dan sementara untuk yang sekarang Pak Prabowo menampilkan sosok yang sangat berbeda lah bisa saya bilang gitu. Pertanyaan saya kalau untuk menanggapi itu cuma satu. Apa tuh? Oposisi mana di dunia yang tidak berapi-api? Oke. Simple. Berarti kalau sekarang karena sudah tidak oposisi. Tapi yang jadi penasaran, di rumah Bapak emang kayak gitu ya? Maksudnya ya, relax. Penuh dengan lawak. Bapak kan lucu gitu. Justru tiap kali kalau misalkan kita lagi family dinner ya udah pasti tinggal nunggu aja nih kapan nih guyonnya keluar nih. Karena biasanya like it's like dad jokes, terus itu yang biasa kita udah dengar gitu. Okay, it's that again, it's repeating that favorite-nya nih. Itu udah biasa gitu, udah biasa. Iya. Gitu. Kita kan selalu kepo gitu dengan keluarga. Maksudnya kehidupan keluarga besar Pak Prabowo ketika ngumpul gitu kan. Ada jokes pasti keluar setelah itu biasanya makan nih ya setelah itu kan. Mohon maklum ya kita bukan Kardashians gitu yang ada reality show.
setelah itu yang saya tahu nih di video-video potongan tuh ada nyanyi bareng, terus joget bareng. Bapak tuh hobi banget joget tuh. Itu Bapak emang dari dulu ya. Dari dulu kalau misalkan lagi kumpul keluarga, kita waktu New Year's Eve aja tahun baru emang keluarga doang kan. Tapi udah pasti tuh anak-anak buahnya dia yang band-band dia tuh emang ada band-band Garuda. Itu ada gitu, dan kita ya udah ganti-gantian aja pada nyanyi gitu. Soalnya ada unwritten rule gitu ya, ada aturan yang tak tertulis bahwa kalau misalkan datang makan tempatnya Bapak itu udah pasti harus ada yang nyumbang nyanyi. Oh iya. Itu sampai Pak Derajat aja, Pak Sudrajat aja sampai nyanyi. Itu karena diminta, didorong sama Enggak, Bapak. itu emang kita udah kayak private karaoke aja. Bandnya tinggal kasih nih lagu yang ini. Karena kan kesan di luar Pak Prabowo, ya di medsos lagi sih kan. Ini dari militer kaku gitu kan. Kaku, joget-jogetnya dibuat-buat gitu di panggung tuh. Dibuat-buat itu emang karena dia nggak bisa joget. Itu yang tadi saya bilang, mohon maaf gitu loh. Itu maksudnya emang dianya mau joget, bless his soul, he tries. Tapi ya sudah, dia bisanya kayak gitu, pencak silat dia jadikan joget gitu kan. Kalau kita lagi joget poco-poco kan keluarga dari Manado juga betul, kan. betul. Jadi poco-poco udah pasti tiap kali keluarga kumpul tuh pasti ada poco-poco. Ya sampai sekarang aja dia juga masih harus nyontek saya joget di depannya gitu. Oh ya, konsentrasi itu. Itu banyak banget video yang beredar di Instagram khususnya tuh bagian Pak Prabowo joget, lagunya pasti poco-poco. Tapi ya gitu, dia ngelihat yang udah harus dari dulu, lihat semua foto dari dulu. Pokoknya kita zamannya saya masih kurus sekarang badanku dulu tapi gini, udah 3 anak. Jadi itu pasti ngeliatin gitu, karena nggak inget juga padahal poco-poco kan cuma the same thing gitu kan. Nah terus sebutan gemoy itu dari mana sih, Mbak Sarah? Dari kalian. Dari anak-anak muda? Dari anak-anak muda, dan itu kejadian swear. Lagi di acara deklarasi anak muda, ya kalau nggak salah penerus negeri. Itu saya lagi duduk di row kedua gitu kan, dianya lagi mau maju, di depan lah. Dianya lagi mau maju gitu, terus saya kan video, dan itu ada di Instagram saya. Itu swear itu pas dianya naik, terus habis itu pada ciwi-ciwi di sekeliling saya pada teriak-teriak, gemoy, gemoy. Aku langsung, what is this? Itu beneran itu. Jadi emang beliau tuh sampai nanya, gemoy ini apa sih ya? Oh iya, ini baru nih. Pak Prabowo sampai nanya gemoy itu. Loh iya, itu ada jejak digitalnya, itu ada banget dia nanya, sampai ke wartawan dia nanya kan, gemoy ini apa sih? What is gemoy? Dia tanyain ke wartawan karena Pak gimana ini? Sampai wartawannya juga banyak yang teriak, gemoy Pak, gemoy. Terus dia nanya, gemoy apa sih? Mohon maklum ya, beda generasi juga. Jadi kita aja juga, ya gitulah. Tapi akhirnya dijelasin ke Bapak ya? Ya kira-kira. Oleh TKN tentunya. Ya, pokoknya gitu. intinya gemes, udah gitu aja. Menggemaskan. Terus Pak Prabowo Ya dia sih gimana? cuman, oke. Tapi itu juga apakah salah satu dari mungkin masukan dari Pak Jokowi gitu sebagai yang katanya bilangnya kan guru politiknya Pak Prabowo. Gitu. Nggak, tapi beneran itu soal gemoy itu tuh dari masyarakat, dari Gen Z, dari wartawan juga, dan dari netizen gitu kan, yang mulai sebutan-sebutan gemoy itu kan baru kayak 2 bulan sebelum kita deklarasi, sebelum kita ke KPU. Itu 2-3 bulan sebelum. Dia itu hanya dikasih masukannya pokoknya santai, relax. Ya karena dia disuruh santai, relax, ya keluarlah itu gerakan-gerakan dan ya jadi, sudah. Nggak ada yang dibuat-buat juga ya sebenarnya. Oke, ini paling bingung deh. Karena semua orang kan istilahnya kayak harusnya udah tahu dia tuh orang yang paling nggak bisa disetting. Okay. Saya udah kayak kaset rusak nih ngomong ini. Serius, dia orang nggak bisa disetting, cannot. Dia senyumnya kayak gitu, geraknya kayak gitu.
bajunya ya istilahnya juga ya gitu-gitu terus. Biru, safari gitu terus. Birunya aja juga istilahnya kan harus sesuai dengan biru yang dia suka. Itu biru yang sekarang itu, kita jadi ngomongin biru ya. Yeah. Nggak penasaran nih. Ini kalau 2019 Mas Didit, kalau ini Mas Didit juga nggak? Yeah. Oh iya, tetap artinya juga sama gitu. Fashion designer maksudnya bukan dia. Oke, sorry, salah lagi. Fashion designer ini lagi Paris Couture Show. Mbak, mau ngobrolin agak serius sedikit nih. Kita kembali ke soal. Serius, padahal udah serius. Dari tadi hahi mulu. Mari kita simak. Soal ini Mbak, isu 5 tahunan. Isu 5 tahunan. Penculikan aktivis 98. Gitu. Masih diomongin kah? Makin rame Mbak Sarah di Twitter. Okay. Gitu. Rupanya banyak yang belum riset. Betul. Sekarang ini kan banyak ex-aktivis, atau kita sebut aktivis 98 yang bergabung. Betul. Kenapa situasi itu tidak dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk menyampaikan yang sesungguhnya yang terjadi pada saat itu? Ingat debat ketiga yang jadi rame, iya betul, ya kan, karena kubu yang lain lagi pada nyerang gitu kan. Ini beneran karakter beliau. Beliau tidak akan pernah mau mungkin dari zamannya dia Kopassus ya. Kalau Special Forces, ini udah kayak di film ya kan. Kalau lagi ditangkap, diinterogasi, diminta untuk ngeluarin rahasia-rahasia negara gitu kan. Ini Danjen Kopassus gitu loh. Dia tuh dulunya gitu. Dia tuh pimpinan Kopassus yang menjadikan Kopassus salah satu pasukan terbaik di dunia. Elite forces terbaik dunia. And you think dia akan membuka aib dan kesalahan dari orang-orang lain? He won't. Dia nggak akan, karena dia itu emang orangnya setia. Even kepada mereka yang mengkhianati dia. Karena apa? Nama baik TNI. Okay. Karena waktu itu, kembali lagi, nggak ada satupun yang berjalan dan bergerak. Kan nggak mungkin dong, tanpa yang di atas tahu. Gitu kan. Dan banyak yang lupa, waktu itu kan dia bukan panglima. Yeah. Dia pangkostrat. Dan kembali lagi, dia tidak akan membuka yang lain. Dan banyak yang nggak riset dan nggak tahu, makanya kemakan dengan hoax, kemakan dengan fitnah. Karena kalau mereka riset pasti akan lihat ada dua kelompok. Dan kalau misalkan yang dikaitkan dengan Pak Prabowo, bisa dicek mereka semua sekarang ada di mana aja. Dua di antara nama yang dikatakan diculik oleh tim yang dikaitkan dengan Pak Prabowo, dua di antara mereka jadi anggota DPR dari Partai Gerindra. Almarhum Desmond Mahesa dan sekarang anggota BPK Pius Lusrilanang. Kenapa nggak nanya sama Bang Pius? Dia salah satu yang waktu itu namanya ada di situ kok. Pak Prabowo nggak akan membuka dia setia seperti itu. Sampai mau ditorture kayak gimana pun dia nggak akan. Persoalan dengan food estate aja juga nggak dibuka. Ya, walaupun nggak ada 1 rupiah pun yang turun ke Kementerian Pertahanan. Mau kita dikatain sebagai tim klarifikasi nasional, bukan tim kampanye nasional, terserah. Tapi Pak Prabowo tidak akan membuka aib, kesalahan dari orang lain yang adalah dianggap koleganya dia. Karena kan selama ini Pak Prabowo itu lebih senang bukan mendiamkan isu ya, maksudnya ya membiarkan isu itu berlalu. Karena dia sudah menjelaskan ratusan kali
Mau berapa kali lagi dia minta untuk menjelaskan? Kalau waktu itu dianggap dia memang adalah yang mereka sampaikan, kenapa waktu itu dia jadi cawapresnya Bu Megawati? Cawapresnya Bu Megawati loh. Diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Kenapa nggak waktu itu jadi permasalahan juga? So kembali lagi, kalau masih ada yang kemakan dengan isu itu, mohon maaf, Anda terlalu naif. Apakah dengan bergabungnya salah satunya adalah Bang Budiman Sujatmiko itu juga menjadi jalur penjelasan Pak Prabowo atas Karena semua buat beliau isu. kebenaran itu ya pasti akan muncul pada akhirnya. Beliau tidak pernah merasa harus menjelaskan sesuatu yang dia sudah berulang kali jelaskan. Karena buat dia ya kalau misalkan ada yang akan kemakan dengan isu itu ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah. What to do. Gitu kan. Ya, dan saya rasa udah cukup dengan Bang Budiman gabung di kita, itu udah sudah menjadi penjelasan pada sendiri dengan sendirinya. Selain adanya serangan isu itu, yang paling anget nih Mbak Sarah adalah soal mundurnya Pak Mahfud MD gitu. Ini kan sebenarnya jadinya saling berkorelasi gitu ya. Pak Mahfud mundur dari menteri, kemudian orang-orang menagih Pak Prabowo kapan mundur. Ngapain harus mundur? Iya. Setelah itu ada lagi apa namanya pertanyaan gitu ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi seolah lagi nih, jadi kayak serangan tidak langsung gitu kan. Gimana sih itu, lihat yang kubu sebelah udah cabut, kok lu masih anteng-anteng aja, enak ya sama Pak Jokowi. Ya emang enak sama Pak Jokowi, makanya aku. Makanya kita mau melanjutkan program-programnya beliau. Kita paslon yang jelas bahwa kita akan melanjutkan programnya Presiden Joko Widodo. Karena apa? Semua yang di bisnis sektor, semua yang paham tentang ekonomi negara, paham bahwa stabilitas dan keberlanjutan kebijakan itu penting untuk investasi demi pembangunan ekonomi sebuah bangsa. Semuanya paham itu. Karena kalau misalkan sampai ada perputaran dan perubahan yang terlalu drastis, itu butuh waktu. Waktu Pak Jokowi aja pertama jadi presiden kan butuh kayak 2-3 tahun untuk kabinetnya bisa klop. It takes time. 100 hari kurang ya, Mbak Sarah? Sangat kurang lah. Tapi bayangkan kalau ini ada dukungan dari 2 presiden 4 periode yang akan membantu transisi untuk periode yang berikutnya. Keberlanjutan ini akan membangun percepatan pembangunan bangsa ini. So, ya dari segi itu sih yang istilahnya, satu, secara undang-undang tidak diharuskan untuk mundur. Jadi legal wise nggak ada kesalahan. Pak Mahfud pun kalau dianya nggak mundur juga nggak masalah. Kalau dia mau mundur, kenapa nggak dari awal dia mundur? Kan jadi pertanyaannya itu, kenapa nggak sebelum beliau maju, beliau mundur? Why now? Karena kalau misalkan dia mundur sekarang, berarti cuma disisain berapa bulan untuk yang akan menggantikan beliau. Padahal kita semua tahu untuk jadi menteri, lu belajar untuk memastikan secara dinamika di dalam eselon 1, eselon 2, eselon 3 dari birokrasi nggak mudah. I'm sorry, tapi menurut saya dengan dia mundur sekarang dan bukan tahun lalu waktu dia mau maju, itu justru nggak membantu proses birokrasi penegakan hukum di Indonesia. Karena siapapun yang akan menggantikan beliau
Cuman punya waktu berapa bulan, baru belajar, baru dianya bener-bener nelusurin semua anggaran dan nelusurin semua eselon 1, eselon 2, eselon 3. Baru selesai belajar, udah selesai waktunya. So, perspektif masing-masing. Ada yang mungkin menghormati, silahkan. Tapi bagi saya, ya kenapa nggak tahun lalu? Dan nggak ada salahnya kalau misalkan Pak Prabowo sebagai Menhan, beliau mau menyelesaikan apa yang jadi komitmen beliau waktu pertama kali diberikan mandat sebagai Menteri Pertahanan karena ada banyak tugas yang belum selesai. Okay. Dia komit dengan posisi dia sebagai Menhan. Dia menyatakan saya maju sebagai calon presiden bukan berarti saya meninggalkan tanggung jawab saya sebagai Menteri Pertahanan. Masih ada tugas dia yang harus dia selesaikan. Baik. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan tapi sudah ada himbauan katanya menjelang closing. Masih penasaran kalau misalkan nanti Pak Prabowo jadi presiden nih, Mbak Sarah. Kursi ketua umum Gerindra bakal di ada banyak opsi-opsinya. Gak tahu. Mbak Sarah juga. Oh enggak. Kan bisa jadi. Enggak. Tegas. Saya tegas di sini. Tegas. Saya persilakan pada semua teman-teman saya, kolega saya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang adalah pimpinan yang lain yang ada di Gerindra. Saya persilahkan. Saya dukung. Silakan. Karena urusan internal partai pusing. Ya, pusing. Jadi saya dengan menghormati. Oh enggak, nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, Mbak Sarah ini jadi menteri PPPA. Enggak. Kita aminkan semuanya. Iya, tapi enggak, tapi itu enggak sih, itu enggak. Mohon doanya semuanya fokusnya hanya kepada Pak Prabowo jadi presiden ya. Kan who knows Mbak, who knows. Oh nanti enggak. Kita ketemu di Medan Merdeka Barat. Enggak, kayaknya enggak bakal sih. Kalaupun saya memang akan diajak bicara untuk itu, kemungkinan besar saya akan menolak. Why? Karena saya harus melindungi Pak Prabowo. Oke. Why? Walaupun ada banyak orang tahu saya punya kapasitas, kemampuan dan seterusnya, tapi saya pun juga harus sadar diri bahwa saya adalah keponakan beliau. Dan beda dengan kalau misalkan saya maju sebagai caleg DPR RI di mana masyarakat yang memilih saya. Calon gubernur, bupati masih mending karena masyarakat yang memilih saya langsung. Tetapi kalau ini kan ditunjuk. Iya. Dan sudah pasti orang-orang haters di luar sana yang nggak peduli saya punya kemampuan seperti apa, pasti akan langsung menilainya dinasti. Yang udah dari kemarin udah rame-rame banget soal itu gitu loh. So no, masih banyak yang lain yang punya kemampuan. Mudah-mudahan sebagai wakil rakyat kita bisa membantu untuk memastikan mereka on track dan sesuai dengan amanah dan mandat mereka. Oke. Saya terima kasih kepada semua pendukung yang selalu mengharapkan, yang tadi juga menyampaikan harapannya untuk saya mungkin menjadi salah satu menteri muda. Tapi dalam hal ini kemungkinan besar, karena Pak Prabowo pun juga bukan tipe yang seperti itu. Beliau sangat menyadari bahwa pasti akan ada conflict of interest kalau di situ. Jadi ya kita lihat, walaupun sekali lagi itu nanti harus ada pembicaraan lintas koalisi, kan itu bukan sesuatu yang hanya Pak Prabowo yang akan beliau putuskan. Tapi ya bagi saya, ya saya mau melindungi beliau dari segi itu. Oke. Mbak Sarah silakan di kamera closing statement. 12 hari lagi untuk itu Pilpres 2024. Jadi ini penting sekali. Oh sorry. Saya bingung. Gitu kan. Ya, jadi ini penting sekali untuk teman-teman bisa memahami bahwa kalau kalian percaya apa yang disampaikan di Spider-Man, with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar datang pula tanggung jawab yang besar. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak muda yang merupakan 56% pemilih saat ini, kita punya kekuasaan dan andil yang sangat besar juga. Yang artinya apa? Kalian harus menggunakan tanggung jawab kalian, hak kalian
untuk mencoblos tanggal 14 Februari. Karena mohon maaf, kalau dibilang itu hanya hak tapi nggak perlu digunakan, dilakukan, kalian missing the point. Kalian omong kosong kalau tidak pilih pada saat suara kalian sebenarnya dihitung, tapi terus kalian mau demo, saya nggak mau dengar. Karena kalau misalkan kalian mau mengkritisi kebijakan, kalian harus melakukan kritikan itu, aspirasi itu kalian salurkan pada tanggal 14 Februari di bilik suara. Jadi tolong gunakanlah kalian supaya surat suara itu tidak digunakan oleh oknum-oknum juga yang tidak bertanggung jawab, ya. Kalian bisa mengawasi, jangan habis nyoblos. Mungkin dari kalian yang benar-benar peduli tentang masa depan bangsa ini, setelah nyoblos kalian bisa pas di mereka udah mulai mau menghitung, kalian awasin, kalian lihat, jangan sampai ada kecurangan di situ, ya kan? Kawal, karena kita yang muda-muda, kita yang punya tenaga kok, kita bisa standby di situ sampai benar-benar kita foto hasil dari penghitungannya. Mungkin terakhir juga istilahnya gini, semua survei sudah menyatakan apa yang kemungkinan besar akan terjadi kepada pendukung 02, kepada pendukung Prabowo Gibran. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk kalian bisa memberikan dukungan kalian tanggal 14 Februari. Datang, karena ada banyak pihak-pihak yang ingin banyak orang, terutama anak-anak muda, golput. Karena mereka tahu banyak yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi tolong pastikan, kalian pastikan semua keluarga, tetangga, saudara kalian hadir di TPS tanggal 14 Februari. Supaya suara kita betul-betul terhitung. Sekali lagi, dan bahkan terserah deh pilihan kalian siapa, yang penting kalian datang di TPS supaya tidak terjadi kecurangan yang menggunakan surat suara yang tidak kalian gunakan. Please make sure kalian hadir di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih, dan kita tepuk tangan dulu buat Mbak Sarah. Ini buat anak-anak muda yang punya hak untuk menyoblos tanggal 14 Februari. Salurkanlah kasih sayang tuh ya, Mbak Sarah ya, 14 Februari. Salurkanlah kasih sayang kalian untuk calon pemimpin Indonesia ke depannya. Jangan lupa caleg-calegnya. Caleg-caleg, mohon maaf untuk keluarga. Karena terlalu banyak yang fokus pilpres. Pilpres, ya betul, kan? betul. Terus habis itu kita yang caleg-calegnya dilupakan. Benar. Hey, mohon maaf, program sebagus apapun yang diusung oleh calon presiden kalian nggak akan bisa jadi kalau partai-partai pengusungnya itu nggak punya cukup pasukan di DPR. Karena yang bikin aturannya bukan pemerintah, yang bikin aturan adalah wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, calon legislatif. Yang bikin legislasi adalah DPR. Ingat buat warga-warga mana sih Mbak? Dapil 3 DKI Jakarta 14 Jakarta Februari. Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Terima kasih. Mohon doa dan dukungannya. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Dan buat teman-teman suara.com, begitulah diskusi saya dengan Mbak Sarah di wawancara khusus. Jangan lupa untuk selalu simak program-program suara.com. Dan untuk saya hari ini cukup sekian dan terima kasih. Saya Ria dan Mbak Sarah juga. Kita pamit, sampai jumpa.